Halo teman-teman, di sini kita akan pelajari bagaimana cara mengerjakan laporan arus kas. Laporan arus kas dibagi menjadi dua, yaitu laporan arus kas langsung dan laporan arus kas tidak langsung. Nah, di sini kita akan membahas dan mengerjakan bagaimana cara mengerjakan laporan arus kas secara langsung. Nah, arus kas secara langsung adalah metode penyusunan laporan arus kas yang menunjukkan secara langsung penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi perusahaan. Arus kas secara langsung memiliki beberapa komponen. Yang pertama, penjualan tunai. Yang kedua, pembayaran dari pelanggan. Yang ketiga, pendapatan bunga. Yang keempat, dividen yang diterima. Dan yang kelima, penjualan alat. Nah, di sini kita akan mengerjakan bagaimana cara mengerjakan laporan arus kas secara langsung. Cekidot. Untuk mengerjakan laporan arus kas langsung, kita membutuhkan buku besar, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penyesuaian, dan kas kecil. Untuk saldo awal, kita ambil dari buku besar dan juga kas kecil. Arus kas dari kegiatan operasional. Arus kas masuk. Arus kas masuk terdiri dari pelunasan piutang, penjualan tunai, uang muka penjualan kredit, dan pendapatan bunga. Pelunasan piutang. Untuk pelunasan piutang, kita lihat di jurnal penerimaan kas. Setelah dilihat di jurnal penerimaan kas, kita jumlah dan taruh ke dalam kolom pelunasan piutang. Penjualan tunai. Untuk penjualan tunai, kita bisa melihat di jurnal penerimaan kas. Setelah dilihat di jurnal penerimaan kas, kita bisa langsung tulis di dalam kolom penjualan tunai. Uang muka penjualan kredit. Untuk uang muka penjualan kredit, kita bisa lihat di jurnal penerimaan kas. Di jurnal penerimaan kas, uang muka penjualan kredit hanya ada satu. Jadi kita bisa langsung menulis di dalam kolom uang muka penjualan kredit. Pendapatan bunga. Untuk pendapatan bunga, kita bisa melihat di jurnal penyesuaian.
Di jurnal penyesuaian pendapatan bunga hanya ada satu, jadi kita bisa langsung tulis di dalam kolom pendapatan bunga. Setelah semua arus kas masuk sudah diisi, langkah selanjutnya adalah menjumlahkannya. Untuk keterangan, kita isi dengan jumlah arus kas masuk kegiatan operasional. Arus kas keluar. Untuk arus kas keluar terdiri dari pelunasan hutang, pembayaran hutang PPh pasal 21, pembayaran beban jasa pihak 3, pembayaran beban pajak daerah, pembayaran angsuran PPh pasal 25 masa November, sumbangan perlombaan gerak jalan sehat, pembayaran PPh kurang bayar November, pengisian kembali dana kas kecil, pembayaran tagihan air, telepon dan listrik, dan pembuatan brosur dan pamflet untuk keperluan iklan. Pelunasan hutang. Untuk pelunasan hutang, kita bisa lihat di jurnal pengeluaran kas. Setelah pelunasan hutang sudah ditemukan, langkah selanjutnya adalah menjumlahkannya. Setelah itu ditaruh di dalam kolom pelunasan hutang. Pembayaran hutang PPh pasal 21. Untuk pembayaran hutang PPh pasal 21, kita bisa melihat di jurnal pengeluaran kas. Setelah melihat di jurnal pengeluaran kas, langkah selanjutnya adalah menulis di kolom pembayaran hutang PPh pasal 21. Pembayaran beban jasa pihak 3.
Untuk pembayaran beban jasa pihak 3, kita bisa melihat di jurnal pengeluaran kas. Setelah menemukan pembayaran jasa pihak 3, kita bisa langsung menuliskan di dalam kolom pembayaran beban jasa pihak 3. Pembayaran beban pajak daerah. Untuk pembayaran beban pajak daerah, kita bisa melihat di jurnal pengeluaran kas. Setelah dilihat di jurnal pengeluaran kas, langkah selanjutnya adalah menuliskan di kolom pembayaran beban pajak daerah. Pembayaran angsuran PPh pasal 25 masa November. Untuk pembayaran angsuran PPh pasal 25 masa November, kita bisa melihat di jurnal pengeluaran kas. Setelah pembayaran angsuran PPh pasal 25 masa November ditemukan di jurnal pengeluaran kas, langkah selanjutnya adalah menuliskan di kolom pembayaran angsuran PPh pasal 25 masa November. Sumbangan perlombaan gerak jalan sehat. Untuk sumbangan perlombaan gerak jalan sehat, kita bisa melihat di jurnal pengeluaran kas. Setelah sumbangan perlombaan gerak jalan sehat ditemukan, langkah selanjutnya adalah menuliskannya di kolom sumbangan perlombaan gerak jalan sehat. Pembayaran PPh kurang bayar November. Untuk pembayaran PPh kurang bayar November, kita bisa melihat di jurnal pengeluaran kas. Setelah pembayaran PPh kurang bayar November sudah ditemukan, langkah selanjutnya adalah menuliskannya di kolom pembayaran PPh kurang bayar November. Pengisian kembali dana kas kecil. Untuk pengisian kembali dana kas kecil, kita bisa melihat di jurnal pengeluaran kas. Setelah pengisian kembali dana kas kecil sudah ditemukan, langkah selanjutnya adalah menuliskannya di kolom pengisian kembali dana kas kecil.
Pembayaran tagihan air, telepon, dan listrik. Untuk pembayaran tagihan air, telepon, dan listrik, kita bisa melihat di kas kecil. Di kas kecil ada 3 tagihan, yaitu yang pertama tagihan telepon November, tagihan listrik, dan tagihan PDAM. Setelah tagihan air, telepon, dan listrik sudah ditemukan, langkah selanjutnya adalah menjumlahkannya dan dituliskan di kolom pembayaran tagihan air, telepon, dan listrik. Pembuatan brosur dan pamflet untuk keperluan iklan. Pembuatan brosur dan pamflet untuk kegiatan keperluan iklan kita bisa melihat di kas kecil. Di kas kecil, pembuatan brosur dan pamflet untuk keperluan iklan bernominal yaitu 950.000 dan kita bisa memasukkannya di pembuatan brosur dan pamflet untuk keperluan iklan. Langkah selanjutnya adalah kita harus menjumlahkan semua arus kas keluar. Setelah nominal sudah ditemukan, kita bisa mengurangi jumlah arus kas masuk kegiatan operasional, dikurangi jumlah arus kas keluar kegiatan operasional. Untuk keterangan, kita bisa menulis jumlah arus kas kegiatan operasional. Arus kas dalam kegiatan industri. Arus kas dalam kegiatan industri terdiri dari penjualan aktiva tetap, yaitu kendaraan. Penjualan aktiva tetap yaitu kendaraan. Untuk penjualan aktiva tetap kendaraan, kita bisa melihat di jurnal penerimaan kas. Setelah penjualan aktiva tetap ditemukan, kita bisa langsung menuliskannya di kolom penjualan aktiva tetap.
Arus kas dalam kegiatan pendanaan. Arus kas dalam kegiatan pendanaan terdiri dari pembayaran dividen. Pembayaran dividen. Untuk pembayaran dividen, kita bisa melihat di jurnal pengeluaran kas. Setelah pembayaran dividen sudah ditemukan, kita bisa langsung menuliskannya di kolom pembayaran dividen. Untuk langkah selanjutnya adalah menjumlahkan jumlah arus kas kegiatan operasional dengan penjualan aktiva tetap yaitu kendaraan dan dikurangi pembayaran dividen. Setelah hasil sudah ditemukan, kita bisa langsung menuliskannya. Untuk keterangan, kita bisa menuliskannya dengan kenaikan kas. Yang terakhir adalah menghitung saldo akhir kas. Untuk menghitung saldo akhir kas, kita bisa menjumlahkan saldo awal kas dengan kenaikan kas.